Oke, itu aja kekurangan dan kelebihan pakai 8 kartu kredit yang selama ini saya rasakan. Pengalaman punya 8 kartu kredit. Kira-kira gimana sih rasanya? Oke. Jadi ini adalah 8 kartu kredit yang saya milikin. Saya udah taruh di sini semua. Sebenarnya ada 9 sih. Tadi yang satunya digital yaitu Octocard, itu punyanya si MB Niaga, cuma nggak ada visi kartunya, makanya nggak saya hitung. Jadi sampai hari ini total kepemilikan kartu kredit saya ada 8. Kita hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, kali ini saya mau ngasih tahu ke kalian kira-kira punya 8 kartu kredit ini gimana sih rasanya, terus emang susah senengnya apa, plus minusnya apa, untung ruginya apa. Oke, saya mau share ke kalian. Siapa tahu video ini bisa menjadi informasi yang menarik buat kalian. Sebelum kita mulai, saya ingatkan untuk klik dulu tombol subscribe biar video-video saya semakin banyak dan semakin menarik. Oke, jadi langsung saya bahas aja. Karena hari ini di tahun 2023 awal ini saya udah hitung, saya punya 8 ini. Saya mau ngasih tahu plusnya atau minusnya dulu nih. Plusnya dulu aja lah ya. Kita ngomongin plusnya dulu. Kalau ngomongin plus, habis itu ngomongin minus. Jadi punya 8 kartu kredit ini ada kelebihannya. Yang pertama, untuk belanja di beberapa toko, khususnya toko online, kita selalu atau saya selalu mendapatkan cashback yang maksimal. Maksudnya gimana? Pernah nggak sih kalian beli suatu barang, anggap aja beli beli HP lah, atau beli harga 1 jutaan lah elektronik. Nah, saat itu promonya itu hanya ada kartu kredit BRI. Nah, saya punya BRI. Mana ini punya BRI? Oh, ternyata hanya ada BNI. Oh, saya juga punya BNI. Oh, ternyata cuma ada BCA, saya punya BCA. Oh, ternyata cuma ada di Mandiri atau CIMB, saya ada dua-duanya. Artinya apa? Artinya selalu mendapatkan cashback maksimal dari setiap pembelian saya. Jadi pernah saya beli AC, kalau nggak salah, AC itu harganya 3.900.000. Saat itu ada promo pakai kartu kredit Bank Mandiri potongan 300.000. Wah, mantap kan? Nah, saya pakai kartu ini Bank Mandiri ini, akhirnya saya dapat potongan 300.000. Jadi cuma bayar 3,6. Itu udah murah banget. Nah, pernah juga saya ke salah satu toko offline, saya beli barang, ternyata ada promo menggunakan kartu kredit Bank BCA, cashback 50%. Nah, saya pakai kartu kredit Bank BCA ini, BCA Blibli atau BCA Everyday Card. Seperti itu. Itu kelebihan pertama. Kelebihan kedua, kalian jadi punya uang emergency yang sebenarnya bukan uang milik kalian sih. Uang emergency yang selalu tersedia. Maksudnya gimana? Namanya kita hidup pasti kadang ya up and down, kalau boleh dibilang ya, naik ya turun. Nah, pada saat turun kita ternyata butuh uang. Nah, kita bisa mengambil dana tunai dari ke-8 kartu kredit ini. Ya, walaupun nggak perlu ke semuanya, tapi tinggal pilih kira-kira mana yang paling rendah. Nah, kalau udah ketemu yang paling rendah, kita bisa ambil dana tunai. Contoh Mandiri ini adalah kartu kredit dengan dana tunai paling rendah. Nah, saya bisa ambil di situ kapan aja dan di mana aja dan berapapun nominalnya selama limit saya masih cukup. Karena pengalaman dari beberapa orang, kalau butuh uang terus nggak punya uang emergency, terus nggak punya CC, ya ujung-ujungnya kan pinjam ke saudara, pinjam ke teman. Nah, itu menurut saya nggak bagus, karena ya yang pertama, selaku yang kita pinjamin atau kita orang yang mau kita mintain tolong juga kadang dia nggak enak menolak, terus kalau mau menerima dia juga nggak enak. Nah, itu malah bikin kayak persahabatan atau persaudaraan jadi renggang ya. Makanya saya paling nggak suka pinjam uang sama teman, saya sukanya pinjam uang sama bank ya, lewat kartu kredit ini. Itu yang kedua. Nah, yang ketiga, kita bisa menikmati promo cicilan 0% di beberapa toko. Maksudnya gimana? Jadi beberapa toko itu memang ada kerjasama dengan kartu kredit tertentu untuk program cicilan 0%. Kalau mau beli HP cicilan 0% bisa, semua kartu kredit ini bisa. Kalau mau beli elektronik, nah beberapa kartu ada yang kerjasama, ada yang enggak. Ya, intinya tergantung promo. Ini sebenarnya berhubungannya sama promo-promo offline lah ya. Kan sering tuh kita ke mall, wah ada promo nih kartu kredit BCA, kartu kredit BNI. Nah, kita bisa pakai di situ. Pernah juga promo belanja di Superindo, pakai kartu kredit BNI dapat potongan 20.000 kalau belanja di atas 300.000. Kan lumayan ya. Nah, akhirnya saya pakai BNI. Nah, itu.
Itu kelebihan yang ketiga. Nah, kelebihan yang keempat punya banyak kartu kredit seperti ini adalah skor kredit. Maksudnya gimana? Jadi kalau kita punya kartu kredit itu sebenarnya malah membangun skor kredit kita biar suatu saat kalau kita mengajukan KPR atau pinjaman mobil, kita lebih mudah di ACC. Karena apa? Ya karena historical atau sejarah pembayaran kredit kita lancar. Saya selama punya 8 kartu ini nggak pernah saya telat. Nggak pernah saya bayar minimum payment. Saya selalu bayar full payment. Dan akhirnya limit kredit saya bagus. Nah ketika saya butuh uang atau mungkin mau beli rumah, itu gampang. Kok bisa tahu? Nah karena saya udah buktikan sendiri. Saya udah beli rumah juga lancar, saya beli mobil juga lancar, nah, nggak ada masalah. Karena apa? Karena skor kreditnya ini terbentuk di sini. Jadi dulu pernah saya ngobrol dengan salah satu sales mobil, dia bilang ini, Pak, kalau mau kredit mobil, Bapak udah pernah punya pinjaman belum? Ya, saya bilang belum, karena belum pernah gitu. Waduh, kalau belum pernah susah itu, Pak. Loh kok susah? Iya, karena bank jadi nggak tahu Bapak itu orangnya tetap bayar atau tidak gitu. Waduh, kalau kartu kredit bisa nggak? Oh, boleh kartu kredit bisa kok. Yang penting Bapak kartu kreditnya lancar ya, nggak pernah telat gitu. Oh, nggak pernah dong gitu. Oh ya, itu bisa dipakai. Nah, itu adalah cuplikan percakapan saya dengan salah satu sales yang ngurusin kredit gitulah. Intinya skor kredit kalian bisa jadi bagus. Oke, itu adalah 4 kelebihan utama yang sudah saya rasakan. Nah, ngomongin kelebihan nggak akan afdol kalau kita nggak ngomongin namanya kekurangan. Nah, kekurangan yang pertama adalah rawan lupa kapan bayar tagihannya. Kalian bisa bayangkan punya 8 kartu kredit itu rawan banget lupa bayar kartu kreditnya. Bisa jadi, oh iya itu belum dibayar ya, oh iya, waduh telat. Nah, itu rawan banget karena saya hampir beberapa kali lupa. Cuma kebetulan saya punya semacam monitoring lah ya, jadi kayak checklist. Jadi checklist bulanan, saya udah bayar kartu kredit ini belum, gitu. Akhirnya jadi kayak ke monitor, oh aku udah bayar yang ini yang ini belum. Nah, ini ke monitor. Tapi kalau nggak punya checklist, saya yakin kalau punya 8 kartu kredit seperti ini pasti lupa. Jadi bisa kelewat. Bener uangnya ada, cuma karena lupa ya jadi nggak bayar. Itu yang pertama, kekurangan pertama. Kekurangan kedua, masalah biaya tahunan. Nah, jadi biaya tahunan ini adalah biaya rutin yang akan ditagihkan ke kita setiap tahun sebagai bentuk servis lah atau layanan kartu kredit yang udah kita milikin. Cuma dari ke-8 kartu ini tidak semuanya membayar biaya tahunan. Jadi yang bayar biaya tahunan itu hanya Bank Mandiri, terus BCA, BNI. Nah, Mandiri, BCA, sama BNI, 3 ini aja. Sedangkan CMB sama BRI itu gratis, kecuali yang Tokopedia Card, ini ada syaratnya. Nah, saya akan coba bahas satu persatu. Untuk dari Bank Mandiri itu tahun pertama gratis, cuma tahun kedua dan seterusnya bayar. Cuma lagi itu kita bisa request gratis. Nah, akhirnya saya udah pakai ini hampir 8 tahun, hampir 7 tahun lebih. Ini selalu gratis, nggak pernah bayar. Yang berikutnya BCA, tahun pertama juga gratis, nggak bayar. Cuma nanti tahun kedua sama seterusnya harus bayar. Cuma lagi nih, nah kalian bisa minta digratiskan, nanti bisa telepon call center. Sama dengan BNI, tahun pertama gratis, tahun kedua dan seterusnya bayar, tapi kita bisa request untuk digratiskan. Nah, yang BRI yang Tokopedia, khusus Tokopedia, tahun pertama itu gratis, nah tahun kedua bisa gratis asalkan melakukan 3 kali transaksi. Jadi kalau nggak lakuin ya akan bayar. Nah, itu adalah bentuk kayak kekurangannya. Jadi saya harus memonitor mana yang harus bayar, mana yang enggak, mana yang harus saya request digratiskan, seperti itu. Itu yang kedua. Nah, yang ketiga adalah rawan pencurian data. Rawan pencurian data maksudnya gimana? Punya kartu kredit banyak gini tuh juga punya resiko. Resikonya apa? Datamu bisa diambil orang. Ada orang yang tahu nomor kartu, CCTV, akhirnya dibobol. Itu rawan banget. Makanya selama saya bikin video, saya nggak pernah munculin nomor kartu kredit, nama, expired date, CVV, karena itu sangat rahasia. Saya nggak mau menyebarkan semua data itu, jadi saya sensor terus. Jadi itu bukan untuk menutup-nutupi, tapi itu bentuk sebagai tindakan pencegahan. Jadi buat kalian yang mau berbagi juga tolong ditutupin ya semuanya, karena itu rahasia, jangan sampai disebarkan. Oke, saya rasa 3 itu aja sih kekurangannya punya kartu kredit ya. Kalau dibandingin dengan kelebihannya sih menurut saya worth it banget, karena saya sering dapat promo, dan kekurangannya juga nggak begitu signifikan. Oke, itu aja kekurangan dan kelebihan pakai 8 kartu kredit
yang selama ini saya rasakan. Semoga video ini dapat berguna. Kalau kalian punya pertanyaan, bisa tulis di kolom komentar.